Rumah bangsawan Prancis ini adalah tempat yang istimewa. Beberapa dari kalian mungkin bahkan mengenalinya. Dan itu karena kita pernah ke sini sebelumnya, 7 tahun yang lalu. Dan setelah melakukan riset mendalam tentang tempat ini, kami menemukan begitu banyak sejarah yang sebelumnya tidak pernah kami sadari. Jadi kami harus kembali dan merekamnya lagi. Kami mengira akan menemukan reruntuhan atau mungkin bahkan sedang direnovasi. Tapi tidak, saat kami sampai semuanya terbuka lebar. Setiap pintu tidak terkunci dan semuanya hampir persis seperti 7 tahun yang lalu. Hampir 20 tahun sejak ada yang tinggal di sini dan rasanya seperti tidak ada yang pernah menyentuhnya. Semakin kami melihat-lihat, semakin aneh rasanya. Karena keluarga yang tinggal di sini bukanlah orang biasa. Dan yang terakhir dari mereka sedang mengejar sesuatu yang hampir mustahil. Ada misteri nyata yang tersembunyi di ruangan-ruangan ini. Dan kali ini kami pikir kami akhirnya berhasil mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ayo kita masuk ke dalam. Saya sangat bersemangat dengan penjelajahan ini dan ingin menunjukkan rumah ini kepada Anda karena bagi saya bisa kembali ke sini benar-benar membangkitkan nostalgia. Dan saya telah mengetahui lebih banyak tentang sejarah tempat ini dan sekarang saya tahu bahwa keluarga ini sudah ada sejak tahun 1639. Saya mendengar ada bunyi berderak sedikit di sini. Saya harap ini bisa menahan berat badan saya. Tapi hari ini saya akan mengajak Anda berkeliling rumah ini dan juga tamannya. Karena ini sangat penting untuk cerita keluarga ini. Dan menceritakan semuanya tentang keluarga Morel yang tinggal di sini selama 4 abad. Sebelum orang terakhir Tuan Etienne meninggal di dalam rumah ini. Hidup itu sangat indah. Dan begitu tak berujung pada saat yang sama. Kita semua harus menikmati setiap momen. Dan saya harap saya bisa menunjukkan itu kepada Anda melalui video-video yang saya buat dan petualangan yang saya ajak Anda jalani. Ambil risiko itu, pergilah ke suatu tempat, coba sesuatu yang baru. Saya bilang itu sangat layak dicoba. Tidak ada gunanya tetap di rumah. Apakah kamu mendengar lonceng gereja? Itu luar biasa. Oke, aku akan mulai sekarang. Aku akan mulai sekarang. Lihatlah taman tempat aku berada sekarang. Sekarang kira-kira jam 4.30 sore. Dan kamu bisa melihat bagaimana keluarga ini tinggal di sini dan mungkin juga mengapa mereka tetap tinggal di sini selama 400 tahun. Karena menurutku tempat ini memang luar biasa. Bangunan pertama yang kita lihat di sini itu semacam bangunan tambahan. Ada lentera yang indah di sini. Mungkin roda dari kereta kuda mereka yang dulu semuanya ditinggalkan di sini. Aku akan melihat ke dalam lumbung ini. Barangkali ada sesuatu yang terlewat saat penjelajahan saya sebelumnya. Ada banyak botol anggur yang tertinggal di sini. Puluhan demi puluhan botol anggur kosong. Oke, dan juga banyak alat. Tapi tidak ada yang menambah nilai pada cerita kita. Hei, lihat itu. Bahkan ada roda pengasah model lama. Jadi kamu akan mengisi baskom ini dengan air, lalu kamu bisa memutar roda ini dan mengasah serta menajamkan pisau dan semacamnya. Semuanya diputar dengan tangan. Bagi kalian yang tertarik dengan video yang saya buat di sini 7 tahun lalu, mungkin bahkan 8 tahun lalu, bersama saudara laki-laki saya akan menautkannya di sini. Itu saudara laki-laki saya tercinta yang bersama saya. Kami sedang dalam perjalanan luar biasa melintasi Prancis. Apakah itu tahun 2019? Saya rasa itu tahun 2019 atau bahkan mungkin 2018. Saya mulai menua. Saya akan berusia 29 tahun ini. Dan saya tidak percaya itu. Dulu saya masih anak muda berusia 22 tahun. Saya juga suka lentera yang mereka pasang di sini. Cuma tergantung begitu saja di sini. Kalau kamu pulang naik mobil, parkirkan di bawah carportmu. Dan lalu ya tinggal dinyalakan di malam hari. Maksudku, aku akan membeli rumah ini di sini. Mungkin kalian juga akan melakukan hal yang sama. Jadi,
Dan mereka juga punya area duduk kecil di sini, sekarang sudah benar-benar ditutupi oleh tanaman ivy. Itu gerbang depan yang tadi saya lewati untuk masuk ke properti ini. Oke. Jadi ya, saya hanya ingin mengajak Anda berkeliling tempat ini, menunjukkan sedikit bagian taman belakang juga, lalu mengajak Anda tur lengkap di rumah megah yang indah ini. Tapi saya juga memperhatikan, dan saya belum pernah benar-benar menjelajahi ini sebelumnya. Ada rumah pelayan, bangunan kecil di luar sini. Saya sendiri tidak terlalu tahu apakah ini memang rumah pelayan atau bukan. Tapi saya benar-benar tahu bahwa orang-orang ini memang punya pelayan pada masa itu. Saya bisa melihat kalau jendelanya terbuka lebar sekarang. Jadi, ayo kita cepat-cepat masuk ke sana. Ini bahkan lebih mirip seperti rumah jaga, tapi jelas ini bukan sebuah kastil. Dan semuanya masih lengkap dengan perabotan. Itu benar-benar gila menurutku. Ya, jadi mungkin seorang penjaga gerbang atau seseorang yang bekerja di area ini tinggal di rumah kecil ini di sini yang terletak di dekat rumah utama. Maaf, maksudku rumah ini tidak menempel. Lemari yang sudah terpasang, ubin di langit-langitnya sangat jelek. Kenapa orang-orang terus melakukan hal seperti ini? Maksudku, sekarang sih sudah tidak dilakukan lagi, tapi dulu orang-orang menutupi langit-langit putih yang indah dengan ubin styrofoam yang jelek itu. Wow, ini pintunya sempit banget, benar-benar sempit. Lihat ini. Ini bahkan nggak muat lewat sini. Hei, ruangan yang kita masuki ini keren banget. Wow. Ya, ini jelas rumah kecil untuk penjaga gerbang atau pelayan yang dulu bekerja untuk keluarga ini. Seperti untuk kebutuhan mereka, ya, untuk keberadaan mereka, mungkin sudah ada di sini selama berabad-abad. Mereka punya penjaga gerbang di properti ini. Mereka melukis beberapa pemandangan alam yang sangat indah, seperti yang bisa kamu lihat pada masa mereka tinggal di sini. Seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebagai penjaga gerbang? Maksudku, kamu bisa merawat halaman, mungkin juga bekerja sedikit di rumah, tapi aku tidak tahu pasti. Dan mereka mungkin tinggal di sini secara gratis. Oven roti kecil di bagian belakang sini. Oven besi cor yang indah di bagian depan sini. Dan jelas salah satu kursi khas Prancis. Kursi berlapis kain khas Prancis di sebelahnya. Dan kemudian sebuah lemari yang sangat-sangat besar. Ini sebenarnya adalah rumah yang cukup bagus yang berada di sebelah rumah utama di sana. Saya juga suka bangku di sini. Kain-kain yang sangat-sangat bagus di sana. Oke. Wow. Dan kemudian ini bagian depan rumah di sini. Sebuah properti yang benar-benar indah yang telah berdiri di sini. Saya tidak bercanda. Sejak tahun 1639, itu berarti sekarang usianya hampir 400 tahun dan hanya dihuni oleh satu keluarga selama seluruh periode itu. Saya hampir tidak percaya bahwa tempat ini punya sejarah yang membentang 400 tahun ke belakang. Tapi ya, kita melihatnya di sini, itu memang mungkin. Dan sayangnya, kadang-kadang itu runtuh, dan itulah hasil akhir dari kenyataan itu. Jadi mari kita bicara tentang siapa yang sebenarnya tinggal di sini, karena sejarahnya jauh lebih dalam daripada yang pernah kita sadari. Tepat di atas pintu, kami melihat sebuah batu ukir bertanggal 1639. Untuk memberikan perspektif, pada tahun 1639, Prancis masih diperintah oleh Louis ke-13. Dan keluarga yang sama memiliki tempat ini selama hampir 400 tahun. Keluarga Morel. Kamu bisa langsung tahu, mereka bukan petani. Ada buku catatan penuh dengan hukum perdata Prancis, kontrak, tanggung jawab, dan cara mendirikan perusahaan. Seseorang di sini adalah seorang pengacara. Pengacara dan musisi, orang-orang terpelajar dari generasi ke generasi. Tapi pewaris terakhir rumah ini menyimpang dari pola itu. Namanya Etienne, seorang ahli kimia. Alih-alih membangun karir di Paris, dia pulang ke rumah dan mengubah rumah keluarganya menjadi laboratorium pribadi. Dia punya satu obsesi, aroma bunga violet. Untuk menangkapnya dengan sempurna, persis seperti yang diciptakan oleh alam. Tapi begini, karya Etienne benar-benar berarti.
Kontribusinya menghasilkan beberapa penemuan nyata di dunia parfum. Dan ada kemungkinan besar bahwa wewangian apapun yang Anda kenakan hari ini sedikit banyak berkat apa yang berhasil dikembangkan Etienne di dalam rumah itu lebih dari 1 abad yang lalu. Etienne tinggal di sini sudah sangat lama, pada tahun 1800-an hingga awal 1900-an. Setelah dia, tempat ini digunakan lagi untuk beberapa waktu, bahkan sebagai museum kecil. Tapi pada tahun 2009, tempat ini menjadi sunyi. Satu-satunya jejak yang tersisa adalah sebuah surat yang ditujukan kepada seorang wanita bernama Celine Guy. Apa yang terjadi di sini pada dekade-dekade terakhir dan apa yang tersisa di sini persis seperti ini masih menjadi misteri bagi kami. Oke, mari kita masuk lebih jauh ke dalam taman. Jadi orang-orang yang pertama kali menetap di tempat ini, mereka bukan hanya petani biasa atau semacamnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat terpelajar yang datang ke sini. Dan mereka seperti yang mereka sebut dalam bahasa Prancis, Anda akan menyebut mereka kaum terpelajar. Dan orang-orang yang berpendidikan hanya berarti orang-orang yang belajar di universitas dan yang menyebut diri mereka terpelajar, berbeda dengan kelas biasa. Tapi itu memang kenyataannya di rumah bangsawan ini. Dan orang-orang yang tinggal di sini pada umumnya semuanya bekerja di bidang hukum atau mereka adalah alkemis, terutama yang kemudian tinggal di rumah ini. Ada ahli kimia, alkemis, dan semacamnya. Saya juga suka rumah bangsawan ini dari sisi belakang dengan cerobong asap besar yang tampak mencolok. Lihat ke sana, itu menara gereja. Dan di sini juga ada menara lain di halaman belakang yang saya sendiri tidak yakin apa fungsinya. Apakah ini terhubung dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Mari kita lihat sebentar ke dalam. Jadi ya, sepertinya ini semacam gudang penyimpanan saat ini. Oke, saya melihat ada kawat berduri yang tergantung di sana. Menarik. Saya hanya ingin naik, saya ingin melihat apa yang ada di menara ini. Oke? Secara umum, ini semua adalah barang-barang untuk memperbaiki rumah besar itu. Kamu bisa lihat ini terbuat dari plastik. Tapi kalau kamu melihat ini di samping sebuah bangunan, kamu pasti tahu itu. Itu adalah bagian struktural di mana ada balok yang melewatinya untuk benar-benar menopang bangunan dan mencegahnya runtuh. Oke, ayo kita naik lebih tinggi. Ya Tuhan, tidak mungkin. Oh, aku tidak menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini di sini. Bagi orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang kita lihat sekarang, ini sebenarnya adalah rumah burung. Dan ya, benda seperti ini bisa ditemukan di beberapa kastel. Aku pernah melihat beberapa kastil dan rumah mewah di Prancis yang memiliki menara seperti ini di taman mereka. Dan kemudian burung-burung akan datang dan bersarang di sini. Aku lihat sekarang tidak ada burung yang bersarang di menara ini. Tapi mungkin sekarang memang bukan musim burung bersarang. Wow, aku tidak menyangka akan melihat sesuatu seperti ini. Dan juga lihatlah struktur atapnya. Masih dalam kondisi sangat baik, itu indah untuk dilihat. Aku agak heran menemukan ini seperti ini. 7 tahun lalu saat pertama kali aku ke sini, aku tidak pernah melihat ada menara burung sebesar ini di halaman belakang. Majalah apa ini yang terselip di dinding sini? Ini dari tahun 1954 seperti yang bisa kamu lihat. Mari kita fokuskan. Spektakuler. Wow, 12 halaman spektakuler. Spektakel dan bahkan ada jendela kecil untuk melihat keluar. Tapi saya rasa sekarang saatnya kita masuk ke rumah besar itu dan menunjukkan tempatnya kepada Anda serta menceritakan lebih banyak tentang kisahnya. Saya memutuskan sebelum masuk ke dalam, saya akan berjalan-jalan sedikit lagi di taman hanya untuk melihat seberapa besar tempat ini sebenarnya. Karena saya sebenarnya belum pernah benar-benar merasakan seberapa luas taman ini.
Oke, bahkan di sini juga ada pagar. Wow, mereka punya properti yang sangat luas. Properti ini memang luar biasa banget. Saya hanya berjuang untuk beberapa meter persegi di kota Amsterdam dan lihat apa yang dimiliki orang-orang di pedesaan sini. Bukankah ini benar-benar luar biasa? Bahkan pohon indah ini di halaman belakang dan kabel listrik yang entah kenapa melintas tepat di tengahnya, serta pohon yang luar biasa di halaman belakang ini. Mungkin mereka bahkan menanam pohon ini saat itu juga. Mereka membeli rumah ini 400 tahun yang lalu, dan rumah ini sudah berdiri di sini sejak saat itu. Itu luar biasa. Oke, ayo kita masuk ke dalam tempat ini dan saya akan menunjukkan sesuatu yang pasti tidak akan kamu percaya. Tapi bagaimana kalau saya bilang tempat ini benar-benar selalu buka? Selalu ada pintu masuk ke dalam rumah ini? Karena seiring waktu, seluruh dinding di sini, seluruh dinding di sini runtuh dari rumah ini. Kamu bisa melihat jendela di atas sana, tangga di sini, dan ini menciptakan semacam pintu masuk alami ke properti ini. Di sini kamu masih bisa melihat sisa-sisa dindingnya. Saya benar-benar berpegangan pada dinding sekarang untuk masuk ke rumah ini. Wow, ini adalah tangga yang paling luar biasa. Kita akan naik ke atas, kamu akan lihat sebentar lagi. Tapi pertama-tama kita akan menjelajahi lantai bawah. Saya akan menyimpan sisi kiri untuk nanti karena itu adalah area kerja Etienne. Dan sisi kanan di sini membawa kita ke ruang makan yang sangat-sangat bagus di dalam rumah ini. Jadi, keluarga Morel yang tinggal di sini telah tinggal di sini selama lebih dari 400 tahun dan semua orang yang pernah tinggal di sini kemungkinan besar pernah berjalan melewati lorong-lorong ini. Saya juga sangat suka melihat bahwa setelah 7 tahun ditinggalkan, properti ini masih terlihat dalam kondisi yang cukup baik. Maksud saya, kacanya tidak pecah, tidak dirusak, tidak dicoret-coret, masih dalam kondisi yang sangat baik. Lampu gantungnya masih tergantung di sini. Dan itulah yang saya suka lihat. Saya suka melihat adanya rasa hormat terhadap properti-properti yang ditinggalkan seperti ini. Karena yang satu ini, sejujurnya, cukup terkenal. Dan ya, memang begitu. Banyak orang yang sudah pernah ke sini selama bertahun-tahun. Perapian yang indah berdiri di sudut sini, di tengah ruangan. Ini adalah perapian marmer. Tidak, sepertinya ini malah perapian batu. Wow. Beberapa kotak di sini. Dan kemudian laci-laci ini sangat indah. Kursi pojok di sana. Wow, bahkan di sini ada area meja tempat saya bisa bekerja sebentar. Dan tentu saja, apa jadinya properti Prancis tanpa salah satu kursi megah ini dengan pelapis indah seperti yang biasa ada di rumah ini? Wow. Kamu bahkan bisa melihat di sini di dinding, mereka menggunakan wallpaper yang sangat bagus untuk mendekorasi ruangan ini dan membuatnya sangat istimewa. Dan itu membawa saya ke bagian pertama dari cerita ini. Dan itu adalah nenek moyang Etienne. Etienne datang belakangan. Dia sekitar tahun 1900 dia lahir. Tahun 1950 meninggal sekitar awal 2000-an. Tapi ya, nenek moyangnya. Mereka sangat mendalami kimia dan bahan kimia untuk membuat pewarna. Dan pada tahun 1800-an di Prancis, industri pembuatan pewarna adalah bisnis yang sedang naik daun. Dan merekalah orang-orang yang menciptakan semua pewarna yang dibutuhkan untuk pembuatan pakaian dan busana. Dan juga tentu saja warna-warna. Seperti yang bisa kita lihat di sini pada wallpaper dan kain. Seperti pada kursi di ruang tamu di bawah sana. Wow, ada beberapa kursi yang masih berdiri di sini. Jadi orang-orang ini, mereka sangat penting bagi revolusi yang telah dilalui Prancis. Pembuatan pewarna tidak terkait dengan siapapun. Itu lebih terkait dengan sekelompok ahli kimia dan ilmuwan yang mengembangkan ini selama beberapa dekade.
Dan banyak orang yang berpartisipasi dalam penemuan itu. Entah kenapa, kita baru saja masuk ke dalam kamar tidur. Dan kamar tidur ini terasa agak tidak pada tempatnya di sini, karena tepat di sini ada pintu keluar. Dan kemudian di sini, tepat di sebelah ruang tamu, kita punya kamar tidur. Tapi ini bisa saja menjadi kamar tidur tempat Etienne biasa tidur di masa-masa akhir hidupnya. Maksud saya, dia tidak terlalu tua saat meninggal. Jadi saya rasa dia masih bisa berjalan atau melakukan aktivitas lain. Bukan seperti sudah tidak mampu berjalan lagi atau semacamnya. Ada satu mesin jahit berdiri di sini, seperti biasa di tempat-tempat Prancis seperti ini. Dan ini juga keren sekali. Kamu bisa lihat mereka menempelkan koran di belakang wallpaper, dan ini adalah wallpaper yang baru. Lalu di belakangnya ada wallpaper yang lama. Kita bahkan bisa lihat kapan mereka memasang wallpaper di sini. Tertulis tahun 1975. Jadi yang di bawah sini mungkin jauh lebih tua daripada yang di atasnya. Kamu bahkan bisa melihat semua kabel dan instalasi listrik yang mereka tambahkan belakangan. Sepotong kulit yang dipaku di sekitar stop kontak listrik di sini mungkin tidak akan disetujui sekarang jika ada inspeksi kelistrikan. Tapi pada zamannya, itu sudah dianggap baik-baik saja oleh orang-orang di sini. Sebuah meja kecil di sana dengan beberapa bunga dan segala sesuatu masih di atasnya. Longfit à travers les âges. Tertulis di sana, melewati zaman, aku harus memikirkannya sebentar. Dan tentu saja ada kursi goyang yang indah di sini juga. Ini jelas terlihat seperti perapian marmer Italia. Mereka selalu tampak retak setiap kali aku menemukannya di tempat-tempat seperti ini. Wow, itu bilah perapian yang keren. Bahkan cermin di sini tidak pecah, sepertinya terbuat dari kayu ek. Cermin yang indah di dalam sana, dan kemudian ada lambang di bagian atas sini. Bisa saja sudah ada di keluarga ini selama puluhan tahun bahkan lebih. Tapi sayangnya, rumah ini juga menunjukkan usianya dan kerusakannya seiring waktu, dan itu cukup menyedihkan bagi saya. Jadi, apa yang kita punya di sini? Ruangan apa ini? Ada lentera kecil yang tergantung di sini, di lorong. Ini sepertinya semacam area dapur. Di sini, bahkan kamu bisa melihat koran-koran yang terkelupas dari tahun 1977. Jadi kemungkinan besar mereka sedang merenovasi seluruh rumah dengan koran-koran. Iya. Dan ada baskom di bawah sini juga. Ada koran juga. Tidak, ini motifnya. Oke, saya kira itu. Maksud saya kira itu wallpaper. Dan lalu kamu bisa langsung melihat keluar sini lagi. Oke, tapi sekarang saya akan membawa kamu ke sebuah ruangan yang sangat-sangat spesial. Dan saya percaya selain kamar tidur di atas, ini adalah ruangan favorit saya di rumah ini. Dan ini semuanya adalah tempat kerja Etienne. Dia sering menggambarkan ini dalam catatannya. Dia menggambarkan ini sebagai ruangannya di rumah ini. Dan mungkin ruangan tempat dia paling banyak menghabiskan waktunya. Jadi sementara orang tua, kakek nenek, dan semua anggota keluarga ini terlibat dalam pembuatan dan penelitian pewarna, Etienne memilih jalan hidup yang sama sekali berbeda. Tapi Etienne, dia menekuni penelitian parfum dan menciptakan banyak parfum sepanjang hidupnya. Dan saya juga percaya bahwa saya membaca di catatannya bahwa dia mempelajari aroma violet. Dan bagaimana cara mengubah aroma alami itu menjadi bentuk kimia. Dan menurut saya, itu adalah ilmu yang sangat indah untuk ditekuni dan didedikasikan sepanjang hidup. Kamu bahkan bisa melihat beberapa alat kerjanya masih tertinggal di sini. Semua berkas, tabung uji, dan skala perlengkapan yang dulu dia gunakan untuk membuat parfumnya dan melakukan semua pekerjaannya masih ada di sini. Ini juga mungkin salah satu alasan mengapa pria ini tetap tinggal di pedesaan Prancis dan tidak pindah ke tempat seperti Paris. Dia bisa mendapatkan ketenangan di sini, taman untuk mengembangkan parfum-parfumnya, waktu, kedamaian, dan dia bisa langsung bekerja dari rumahnya di sini, bukan di laboratorium besar. Itu luar biasa.
Dan dia menghabiskan seluruh waktunya di ruangan ini untuk mengerjakan eksperimen-eksperimennya. Sebuah lampu gantung logam tergantung di sini dari langit-langit dengan ukiran kayu yang indah sekali di bagian atas sini. Dan kemudian ada juga area duduk di sini. Dengan lemari tanam di belakang sana. Maksud saya, lemari tanam, kamu sering sekali melihatnya di Perancis, ada di mana-mana. Kalau yang ini sudah tidak banyak lagi. Dan lagi jelas sekali ada perapian marmer. Ruangan seperti apa yang kita punya di sini? Saya rasa ini adalah bagian dari area kerjanya, tapi pada suatu waktu mungkin juga pernah menjadi area dapur. Kamu bisa lihat perapiannya masih ada di sini, kayunya masih ada di sebelahnya. Dan ini terlihat seperti perapian yang memang dibangun untuk rumah ini sejak bertahun-tahun yang lalu. Dan ini tidak pernah diubah. Ada balok kayu besar yang membentang di sini sepanjang bangunan. Lalu apa ini? Saya melihat ada semacam cerukan kecil di dinding sini. Itu lucu. Wow. Ya, ini pasti dulunya adalah area dapur pada masanya. Saya juga ingin melihat ke bagian belakang sini. Seluruh bangunan ini benar-benar sedang runtuh sekarang. Ini semua adalah tempat penyimpanan kayu dan area penyimpanan yang mereka miliki untuk rumah ini. Jadi, mengapa seorang pria memberikan seluruh hidupnya untuk aroma satu bunga saja? Untuk memahami itu, kamu harus memahami bunga violet. Karena sedikit bunga dalam sejarah yang begitu dicintai atau begitu sulit untuk ditangkap aromanya. Di Prancis, bunga violet tidak pernah hanya sekadar bunga. Itu adalah lambang rahasia Napoleon sendiri. Ketika dia diasingkan pada tahun 1814, dia berjanji kepada para pengikutnya bahwa dia akan kembali bersama bunga violet. Dan sejak saat itu, para pendukungnya mengenakan bunga untuk saling mengenali secara diam-diam di seluruh negeri. Istri keduanya, Mary Louise, menjadi Adipatni Parma dan menjadikan bunga violet sebagai simbol kota tersebut. Pada abad ke-19, aroma ini telah menjadi salah satu wewangian paling modis di Eropa. Namun ada masalah, parfum alami tersebut sangat sulit untuk diproduksi. Bahkan pada puncak perdagangan, dengan seluruh perkebunan di sekitar gas yang menyuling ratusan ton bunga setiap tahun, dibutuhkan sekitar 33.000 kilogram bunga violet untuk menghasilkan 1 kilogram minyak. Manusia jauh melampaui apa yang bisa disediakan oleh alam. Jadi pada tahun 1893, dua ahli kimia Jerman, Timan dan Kruger, akhirnya berhasil menciptakan kembali aroma tersebut di laboratorium dari senyawa yang bernama ionan. Sebuah terobosan yang membantu membangun industri parfum modern. Namun bunga violet masih menyimpan satu rahasia terakhir. Molekul yang membawa aroma bunga itu juga mematikan indera penciuman manusia. Kamu menghirupnya dan dalam sekejap aromanya menghilang. Lalu perlahan kembali, kemudian memudar lagi. Sebuah parfum yang menghilang bahkan saat kamu memegangnya. Aroma yang menghilang itu, yang dikejar oleh para kaisar dan ahli kimia, adalah hal yang membuat Etienne mengurung diri di dalam rumah untuk menangkapnya. Oke, kita akan mencoba ini. Kita akan mencoba untuk naik. Menurutku yang ini tidak terlalu buruk, tapi yang di atas, yang menuju ke lantai berikutnya, yang juga ingin kita ambil nanti, jauh lebih parah. Ini memang stabil. Lihat saja betapa stabilnya ini. Coba jalan di situ. Tidak masalah. Bahkan tertanam di sini di dinding. Mungkin, maksudku ada botol anggur di sana sekarang. Lihat lukisan itu yang masih tergantung di sini. Bagaimana itu bisa bertahan selama itu? Wow, lihat ini. Ini benar-benar sebuah gambar atau lukisan kota itu sendiri. Dan di sini ada gerejanya. Dan kemudian tepat di sebelah gereja, tidak, itu di sisi ini. Atau di sisi ini, saya tidak terlalu yakin. Itu rumah tempat kita berada sekarang. Itu benar-benar menarik.
Jadi seseorang di tempat ini pada suatu waktu menggambar rumah ini. Dan ya, inilah hasilnya. Kamu benar-benar bisa melihat ke halaman belakang. Maksudku, ini benar-benar ruangan dengan pemandangan, kan? Aku takut naik ke atas nanti. Itu pasti bakal mengerikan. Oke. Bahkan di sini lumbungnya. Wow, semuanya runtuh dan semuanya berantakan. Oke, ayo kita naik ke atas sini dan kita lihat-lihat. Oh, lihat yang satu ini. Ini adalah kamar tidur anak-anak. Bahkan meja belajar kecilnya masih ada di sini. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada anak-anak Etienne karena dia meninggal pada tahun 2000-an. Saya akan ceritakan kisah itu sebentar lagi. Tapi saya tidak tahu apakah anak-anaknya masih hidup. Kemungkinan besar dia memang punya anak, karena Anda bisa melihat bahwa rumah ini dulu sangat hidup. Tapi mengapa mereka tidak datang ke sini? Dan mengapa mereka meninggalkan rumah ini begitu saja masih menjadi misteri bagi saya. Di sini kita punya tempat tidur yang masih rapi dengan pispot biru di sebelahnya. Itu sangat menarik. Dan langit-langit di sini benar-benar runtuh. Wow. Saya rasa rumah ini mungkin hanya bertahan 5 tahun lagi. Dan setelah itu, seluruh rumah ini mungkin akan hancur. Hai semuanya. Lemari penuh dengan linen jelek. Mari kita tutup ini. Jadi ya, wallpaper ini sangat indah di dalam ruangan ini. Lihat itu. Ayo kita lewat lorong sekarang. Biar saya tunjukkan kamar-kamar tidurnya di lantai atas ini. Dan kita akan mulai dengan kamar tidur favorit saya. Dan saya rasa ini masih salah satu kamar tidur favorit saya sepanjang masa di tempat-tempat terbengkalai. Ini jelas merupakan kamar tidur utama di rumah ini. Dan ini menunjukkan begitu banyak tentang keluarga ini. Ini menunjukkan keanggunan keluarga ini bertahun-tahun bekerja di bidang pembuatan zat pewarna. Anda bisa melihatnya dari warna-warna di ruangan ini. Dan juga membawa saya ke akhir keluarga ini. Jadi apa yang terjadi pada Etienne? Saya tidak 100% yakin tentang akhir dari rumah ini, tapi orang-orang di sekitar sini saya sudah berbicara dengan beberapa penduduk desa dan mereka memberitahu saya bahwa Etienne meninggal di dalam rumah ini sekitar tahun 2000-an karena kecelakaan akibat bahan kimia. Dan dia pasti berusia sekitar 50-60 tahun pada saat itu. Jadi maksud saya, apa yang menjadi jalan hidupnya itu juga yang akhirnya membunuhnya. Itu cukup menarik. Saya sangat bersimpati padanya, tapi saya percaya hidup di sini pasti merupakan kehidupan yang sangat baik bagi pria ini. Bukankah ini adalah impian semua orang untuk tidur? Bisa tidur di tempat tidur seperti ini, pasti tidak buruk. Masih dibuat dengan sangat indah. Dengan tirai ini, kamu bisa menutup tirainya rapat-rapat. Rasanya seperti kamu jadi anak kecil lagi. Rasanya seperti sebuah gubuk kecil yang kamu bangun untuk dirimu sendiri dan tempat kamu bisa bersembunyi di malam hari. Meja di samping tempat tidur tetap berada di sebelahnya. Buku seperti apa yang dia baca? Tidak, aku tidak bisa memahami apapun dari ini. Ya, wah. Meja samping tempat tidur yang bagus. Banyak laci di bawahnya. Tempat tidur ini benar-benar memukau bagiku. Bunga dan semacamnya di atas sana. Dan di sini kita punya mejanya dengan beberapa lembar partitur Dietrich and Company in Brussels. Dan jelas, orang-orang di rumah ini dan mungkin juga termasuk Etienne adalah pemain piano dan biola serta segala hal seperti itu. Mereka sangat berpendidikan, jadi itu selalu menjadi bagian dari agenda mereka. Kursi yang indah juga ada di sudut sini. Jadi seperti yang bisa Anda lihat, semua barang di rumah yang memiliki nilai, misalnya bagian dalam dari jam-jam ini, semuanya telah dicuri. Dan saya mengerti setelah 7 tahun, orang-orang datang ke sini, melihat itu, lalu berpikir mereka bisa menggunakannya. Misalnya di atas yang satu ini, kemungkinan besar dulu ada semacam patung.
Mungkin dulu ada ketika saya di sini 7 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah dicuri. Agak sedih memang, tapi saya mengerti, saya paham. Dan di sini kita punya perapian marmer dengan cermin-cermin yang terpasang di atasnya. Dan biasanya mereka juga punya hiasan di atas pintu di sini, atau di atas perapian dengan lukisan di dalamnya. Kamu juga bisa lihat di sini bahwa kanvasnya sudah dipotong menurut saya. Dan lukisan yang dulu ada di sini sudah dicuri. Ruangan apa ini di sini? Saya tidak ingat ini, tapi ini terlihat seperti ruang meditasi atau ruang seni. Dan seseorang di rumah ini jelas seorang pelukis. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka menggambar gereja dan mungkin dari taman di sini. Karena kamu bisa lihat ini adalah lumbung mereka. Ini mungkin adalah rumah burung di sini. Dan ketika taman sudah sepenuhnya dipangkas, kamu bisa melihat seluruh gereja dari halaman belakang. Itu luar biasa, semuanya masih tersisa di sini seperti itu. Dan di sini kita punya gambar lain. Dan yang itu tidak bisa saya bawa pulang sepenuhnya sekarang. Beberapa not musik lagi dan beberapa benda yang tertinggal di sini. Wow, tempat yang luar biasa. Mereka menghias seluruh lorong mereka dengan pola bunga yang indah seperti yang kita lihat di sini. Itu sangat istimewa, membuat suasana di sini terasa sangat nyaman. Kita punya ruangan lain dengan pispot dan segala perlengkapannya di sana, serta beberapa bunga di samping tempat tidur. Ada beberapa kamar di rumah ini. Ini bukan rumah bangsawan terbesar. Maksud saya, ukurannya cukup besar untuk sebuah rumah bangsawan. Saya kan bilang, jadi kursi ini, kursi santai ini yang biasanya saya harapkan ada di taman rumah, tapi entah kenapa kursi ini ada di kamar tidur. Balok-balok terbuka, kita melihatnya di seluruh bagian rumah. Ini benar-benar penataan yang sangat indah. Wow, tapi aku tidak tahu benda apa ini di sini. Kelihatannya seperti gantungan mantel, tapi jelas bukan. Mungkin seperti tempat lampu atau semacamnya, aku juga tidak tahu. Dan ini adalah ruangan paling kanan di rumah besar ini. Dan aku juga suka ruangan ini. Karena di sini ada ceruk khas Prancis di dinding tempat ranjang biasanya diletakkan. Tetapi ada ranjang yang ditempatkan di sana. Ranjang Prancis yang indah juga. Dengan mahkota Prancis di atasnya. Lihat itu. Bukankah itu benar-benar sebuah mahakarya? Bahkan di sebelah sini ada kamar mandi. Kamar mandi yang sangat mewah. Itu indah sekali. Kamar mandi ini seluruhnya dilapisi wallpaper. Tidak ada orang waras zaman sekarang yang akan memasang wallpaper di kamar mandi. Maaf untuk orang-orang yang menonton video ini dan punya kamar mandi seperti itu. Tapi itulah pendapat saya. Kalau kamu punya, beritahu saya kalau kamu punya kamar mandi yang dipasangi wallpaper. Tinggalkan komentar ya, dan kirimkan saya foto lewat email, karena saya ingin sekali melihatnya, pasti keren banget. Dan di sini ada meja belajar lain, yang sekarang penuh dengan kerusakan karena langit-langitnya runtuh di atasnya. Wow, ada bunga dan semuanya. Hei, ada bendera Prancis di belakang sini, keren. Dan kemudian ada perapian marmer utuh di bawah sini juga. Saya pikir ini sarung pistol. Sungguh gila menurut saya bahwa rumah bangsawan ini masih terlihat begitu bagus setelah sekian lama. Saya juga berpikir itu karena warga desanya. Orang-orang ikut mengawasi tempat ini. Maksud saya, mereka tidak melarang Anda untuk datang ke sini, tapi mereka memang memperhatikan apa yang Anda lakukan saat berada di dalam sini. Dan menurut saya, itu hal yang baik. Itu sangat baik. Oke, sekarang saatnya mencoba naik ke lantai berikutnya. Dan saya cuma sedang berpikir bagaimana saya akan melakukannya. Jadi menurut saya akan melakukannya begini, supaya kalian bisa lihat apa yang saya lakukan. Cara saya akan mendekatinya adalah seperti ini. Saya tidak akan lewat tangga karena tangga ini hampir tidak ada lagi. Tapi lonceng gereja di sini berbunyi lagi.
Saya akan pegang yang ini, lalu berputar seperti ini, dan kemudian memanjat seperti ini. Tapi bagian lucunya dari semua ini adalah saya harus melakukannya sambil membawa kamera. Saya hanya memberikan sedikit pelajaran memanjat kalau kamu ingin datang ke sini suatu saat nanti. Saya ingin melihat lantai 3. Mungkin itu tidak sepadan. Oke, mari kita coba lakukan ini sekarang dengan kamera. Dan itu akan jadi lebih seru. Wah, oke. Jadi ya seperti ini. Itu lebih sulit. Saya rasa saya harus melangkah ke anak tangga itu sekarang. Oke. Oke. Kita berhasil. Dan lihat di mana kita berdiri sekarang. Kamu benar-benar bisa melihat bagian luar tempat ini dari sini. Itu gila. Sepertinya kita sampai di semacam loteng atas, loteng. Aku kira akan ada lebih banyak lagi di atas sini. Kamu bisa lihat beberapa tempat tidur lama ada di sini. Beberapa tumpukan kursi yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi di rumah ini. Ya, secara keseluruhan, ya ini loteng, ruang loteng. Bahkan ada rangka tempat tidur lama dan semuanya. Mungkin sebelum mereka memasang tempat tidur kanopi, mereka memakai yang ini. Dan puluhan lembar not musik masih tergeletak di lantai. Setelah 7 tahun kamu kembali dan kemudian kamu merasakan nostalgia, kamu punya cerita baru. Menurutku sangat luar biasa bisa berada di sini lagi. Dan aku harap kamu menikmatinya. Tur yang aku berikan kepadamu di Manor Indah ini dan kisah yang terhubung dengannya. Dan dengan itu kamu sudah sampai di akhir video. Jadi kamu mungkin penonton setia, tapi sekalipun kamu penonton setia, dan jika kamu sudah berlangganan ke channel ini, coba cek lagi di bawah, karena kadang-kadang YouTube membatalkan langgananmu dari channel ini. Dan sangat penting bagi kami agar video-video ini tetap bisa ditonton semua orang, supaya kami bisa terus berpetualang keliling dunia. Sekitar 70% orang yang menonton video-video kami belum berlangganan ke channel ini. Itu angka yang gila menurut saya. Angka itu harus turun dan kami ingin mencapai 1 juta pelanggan. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video minggu ini. Jangan lupa like dan komentar di bawah. Dan saya akan bertemu kalian lagi minggu depan dalam penjelajahan seru lainnya. Sampai jumpa.